Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurkasih dari jurusan Sistem Informasi semester 8. Saya di sini ditugaskan untuk mewawancarai seorang pengusaha, bukan pengusaha, wirausahawan. Dia di sini bekerja sebagai penjualan kebab yang sudah berhasil. Jadi saya akan sedikit bertanya-tanya kepada Mas Adit ya. Jadi tidak perlu lama-lama, saya akan segera menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas Adit. Pertama-tama kita kenalan dulu ya Mas ya. Saya Putri Nurkasih. Saya di sini sebagai mahasiswa di Universitas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti. Jadi kita kenalan dulu nih. Masnya namanya siapa Mas? Ya, perkenalkan nama saya Mas Adit. Oh, Mas Adit ya. Iya, dari Mas Biar Adit. akrab aja. Kalau boleh tahu, Masnya bekerja sebagai pedagang kebab udah dari tahun berapa ya? Ya, awal saya membuka usaha kebab itu dari tahun 2018 sampai saat ini. Oh iya, dari tahun 2018 sampai sekarang ya. Oh, udah cukup lama juga. Udah sekitar 3 tahun. Kira-kira apa nih yang memotivasi Mas Adit untuk berjualan kebab? Yang memotivasi saya adalah ketika saya bermain. Nah, waktu itu saya melihat tukang kebab yang sangat ramai sekali pembelinya. Kemudian saya bermotivasi untuk membuat sebuah usaha itu karena di tempat ini dulunya itu untuk pengusaha kebab itu tidak banyak. Nah, kemudian saya bermotivasi untuk menciptakan sebuah usaha, yaitu usaha kebab. Nah, yang berbeda tapi karena dulu orang jual kebab itu dengan satu warna, yaitu rata-rata warna putih, dan kemudian saya bermotivasi untuk membuat kebab dengan kebab hijau. Oh gitu ya. Beda, boleh beda juga ya dari yang lain. Emang saya juga tahu yang lain tuh warnanya putih, yang ini hijau gitu ya. Cukup menggugah selera. Jadi saya kasih pertanyaan lagi boleh Mas? Boleh, silakan. Oh iya, kenapa nih Masnya kok memilih tempat ini untuk berjualan? Ya, karena saya lihat untuk daerah ini itu yaitu daerah kos-kosannya para karyawan PT. Nah, kemudian saya bermotivasi untuk membuat sebuah perusahaan ini di daerah sini karena saya pikir kalau saya bikin usaha ini di sini eh, bahkan banyak peminatnya gitu. Oh, karena dari kalangan-kalangan remaja banyak gitu ya yang Iya. suka jajan. Jadi emang targetnya tuh untuk para karyawan-karyawan PT gitu ya. Iya, begitu Mbak, kurang lebihnya. Oke, selanjutnya nih, jam berapa sih Mas biasanya buka dan tutupnya jam berapa? Ya, saya kalau awal buka kebab itu dari mulai jam 3 sampai jam 9 malam, nggak lama. Oh, dari jam 3 sore, Sore, bukan jam 3 pagi ya? Bukan. Kirain bukanya dari pagi atau dari jam 8. Biasanya kan para pedagang jam segitu ya. Iya. Menu apa saja sih Mas yang dijual? Menu apa aja yang terdapat di beberapa macam kebab yang Mas jual? Ya, untuk menu kebab di saya Mbak ada berbagai menu ya. Yang pertama ada kebab pot, kemudian kebab pot sosis, kebab pot chicken, dan juga mix kebab pot. Dan untuk tambahan menu lainnya juga ada beef kejo, sosis kejo, chicken kejo, mozzarella kejo, dan mix kejo. Kemudian ada satu lagi yang paling istimewa dan murah meriah adalah beef kejo mini Mbak. Gitu Mbak. Kalau boleh tahu, berapa sih modal Masnya pas pertama kali jualan? Modal awal saya itu dulu sekitar 10 jutaan ya, termasuk tempat, bahan, dan juga alat-alatnya juga gitu Mbak. Berarti kurang lebih 10 juta tuh udah kisaran semuanya ya? Iya. Kira-kira nih, berapa sih keuntungan Masnya dalam satu hari? Ya, rata-rata sih saya ya dalam satu hari saya bisa ngejual 100 sampai 150 kebab. Oh, banyak juga ya. Dengan rata-rata harga per kebab itu 20.000. Memang bervarian harga di saya tuh, ada yang 18.000, ada yang 20.000, ada yang 25.000 juga. Itu Mbak. Tapi dari per kebab saya ngambil keuntungan sekitar 10 ribuan, lumayan gede.
10.000 ya, lumayan banyak juga ya. Jadi Iya. kalau kita ambil aja 10.000 dikali 1 sudah 1 juta ya. Itu udah untungnya gede banget dong. Lumayan ya, udah punya mobil kayaknya. Alhamdulillah Mbak ya gitu. Apakah hasil tersebut cukup sih buat sehari-hari? Kalau ngikutin zaman sekarang ya Mbak, kalau cukup apa enggaknya sih gak bakalan cukup kalau ngikutin gaya hidup. Tapi ya karena saya gunakannya untuk kebutuhan saya yang penting, alhamdulillah cukup Mbak buat ngebiayain keluarga saya juga. Itu Mbak. Jadi Masnya berjualan ini kan sendiri atau punya karyawan gitu? Asik Mbak. Alhamdulillah saya ini selama 3 tahun saya merintis. Saya udah punya karyawan. Saya di sini udah memiliki 10 cabang kebab. Oh, udah punya 10 cabang ya. Lumayan baik. Berarti di masing-masing cabang ada 1 karyawan nih. Tadi kan katanya penghasilan per hari itu keuntungan bisa 1 juta. Itu udah perhitungan bersih bayar karyawan dan untuk modal usaha lagi belum sih? 1 juta itu Mbak dari satu toko ya, kotor. Soalnya kan belum juga untuk ngegaji karyawan juga. Tapi kan karyawan saya itu digajinya per minggu. Jadi bisa ngumpul dulu tuh duitnya gitu Mbak. Oh, baiklah, berarti bukan per hari ya. Kirain 1 juta udah bersih. Ternyata belum ya. Kalau boleh tahu nih ya Mas ya, pas awal buka tuh kan pasti sulit banget ya buat nyari pelanggan atau buka tokonya tuh pasti sulit banget. Ceritain dong suka dukanya pas awal buka usaha ini. Ya dukanya itu Mbak, yang pas awal saya buka dulu susah customer. Heeh. Jadi susah sekali untuk mendapatkan customernya. Pendapatan saya kecil. Tapi karena saya tekuni gitu, alhamdulillah sukanya sekarang saya mendapatkan banyak customer dengan media promosi saya menggunakan poster-poster yang dibagikan ke orang-orang gitu Mbak. Dan alhamdulillah udah punya 10 cabang ya Pak ya. Ya, alhamdulillah berkat kerja keras saya selama 3 tahun Mbak. Terakhir ya, harapan Mas Adit ke depannya gimana sih buat usahanya? Harapan saya sih saya ingin membuka lebih banyak cabang lagi Mbak. Jadi biar saya juga bisa membantu untuk orang-orang yang masih nganggur. Saya rekrut untuk bekerja di saya juga gitu. Oh, sungguh mulia sekali hatinya Mas Adit ya. Kalau gitu, makasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Dan semoga dagangan Bapaknya makin laris ke depannya dan Amin, bisa amin. buka 100 cabang ya. Amin. Oh, makasih ya Pak ya. Ya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.